Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rama di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mengunboxing satu barang yang baru saja saya beli dari lapak jual beli online. Langsung saja kita akan unboxing. Saya baru beli ini, Ultrasonic Nebulizer. Jadi saya akan ceritakan dulu kenapa saya akhirnya membeli produk ini. Karena saya punya dua orang anak perempuan yang kalau dia batuk itu kadang-kadang batuk berdahak sampai membuat dia susah untuk bernapas ya. Kadang-kadang juga tidak terlihat bahwa dia akan mengalami sesak napas, tapi kita dengerin batuknya yang berdahak, geladak-glodok itu jadi gimana rasanya gitu ya. Dan setiap kali kita berobat yang diarahkan oleh dokter anak ataupun dokter umum itu biasanya nebulizer, teman-teman. Jadi anak kita akan dinebu untuk menghisap uap nebu ini yang sudah diberikan cairan obat. Dan itu setiap kali kita berobat ke dokter biayanya cukup mahal ya kalau misalnya kita rutin untuk berobat ke dokter. Jadi itulah dasarnya kenapa saya akhirnya membeli alat ini, teman-teman. Ini alat untuk, ya kita bisa bilang portable lah ya, portable ultrasonic nebulizer. Jadi kita bisa pakai ini di rumah. Tapi walaupun kita bisa menggunakan ini di rumah, tetap dengan ada aturan-aturannya, teman-teman. Lebih baik kita konsultasi dulu dengan dokter anak ataupun dokter keluarga ataupun dokter langganan kita untuk cairan-cairan obatnya. Oke, produk ini saya beli di Tokopedia, kurang lebih pengiriman cukup baik, 3 hari atau sampai 4 hari di perjalanan, dan harganya cukup murah, teman-teman. Kalau misalnya kita rutin berobat ke dokter cuma untuk nebu gitu, itu kalau nggak salah sekitar 100 sampai 150 ribu lah ya di dokter spesialis anak. Nah, saya beli alat ini pas pula lagi gratis ongkir, jadi saya nggak terlalu berat belinya ya. Ini saya beli harganya 165 ribu di Tokopedia. Kemudian kenapa juga saya akhirnya membeli alat ini? Karena alat ini kan untuk membantu pernapasan, teman-teman ya, membantu pernapasan buat teman-teman yang kesulitan bernapas atau ada gangguan pernapasan atau sesak napas, orang-orang yang menderita penyakit asma atau flu berat dengan batuk berdahak, yang susah mengeluarkan dahak seperti itu. Nah, akhirnya saya beli ini karena sekarang lagi di masa pandemi wabah corona ini. Karena sekarang lagi di masa wabah corona seperti ini, alat ini mungkin lagi banyak dicari juga. Pengalaman saya dulu sebelum tahun 2014, jadi anak saya lahir 2013, 2014 saya beli termogan. Termogan itu harganya cuma kalau nggak salah 125 ribu saya beli. Dan akhirnya termogan yang serupa yang pernah saya beli, pada saat saya cek lagi harganya itu bisa mencapai harga 1,5 juta pada saat wabah corona seperti ini. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau misalnya orang-orang sudah tahu alat ini seperti apa dan penggunanya seperti apa, mendapatkan obatnya juga lebih mudah dengan konsultasi ke dokter. Mungkin alat ini akan sangat diburu oleh semuanya untuk membantu pernapasan buat orang-orang yang diduga positif corona, teman-teman. Jadi itulah kenapa saya akhirnya membeli ini. Ya buat stok di rumah, buat berobat supaya nggak perlu ke dokter lagi pada saat anak saya harus dinebu. Baik, langsung saja kita unboxing produk yang sudah saya beli. Tadi packingnya udah saya bersihkan karena saya baru terima dari kiriman dari Jakarta, jadi saya harus cuci. Jadi harus saya cuci, sudah bersih dan alhamdulillah sudah steril. Sekarang kita akan buka paketnya. Ini penampakan atasnya ya. Ultrasonic Nebulizer, quiet treatment, compact and portable, lightweight, kemudian DC adapter included, 2 airflow control, dan suitable for all ages. Jadi ini cocok untuk semua usia, teman-teman. Mau dari yang kecil sampai yang tua bisa pakai alat ini ya. Lewatin. Nah, ini include package-nya. Nah, teman-teman, ini ada perangkat nebulizernya, kemudian ada wadahnya, membran wadahnya, wadah obatnya, kemudian beberapa hose ya, beberapa pipe, dan juga DC adapternya. Langsung saja kita akan buka. Baiklah, langsung saja kita akan buka isi paketnya dan kita akan coba ya, teman-teman. Ini seperti biasa, setiap kali kita beli barang elektronik selalu ada user guide-nya atau manual book-nya.
sini agar lebih diperhatikan operating caution-nya, jangan sampai nanti terjadi sesuatu seperti mungkin bisa terjadi korslet atau apa gitu ya. Jadi tetap kita harus ikutin manual booknya. Kemudian di sini product identification-nya, semua alat yang ada di dalam sini seperti rubber circle number 1, medication cup, kemudian mouth nozzle, water tank, DC port-nya juga, kemudian clear cover, mouthpiece, dan juga maskernya. Oke, nanti kita baca ini. Sepertinya saya sudah sedikit paham seperti apa yang harus dilakukan, karena tadi saya sudah sempat cek juga di channel teman-teman di YouTube. Oke, ini pipe atau hose ataupun juga apa sebutannya tadi, mouthpiece ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai masker, cukup pakai mouthpiece. Hose-nya seperti ini. Kemudian ini juga ada mouthpiece juga yang seperti ini bentuknya. Dan ini pipe untuk penghubung antara nebu machine-nya ke hose-nya seperti ini, ataupun juga ke maskernya. Nih ada maskernya. Dan ini ada wadah obat ya, membran wadah obat cadangannya. Ini ada 4 cadangannya. Kita akan buka pelan-pelan. Ini teman-teman, ini alatnya nebulizer portable ya, mini nebulizer portable lah ya. Seperti ini ada DC portnya di sini. Kemudian ini tombol on off ya. Kemudian di sini water tanknya. Kemudian ini cairan, wadah cairannya. Kemudian ini nozzle-nya. Jadi kalau kita mau pakai dulu selang ini. Selanjutnya boleh pakai mouthpiece-nya yang seperti ini boleh. Kemudian yang seperti ini juga boleh, tergantung kebutuhan ya. Kemudian juga ada maskernya, seperti yang tadi dibilang bahwa ini cocok untuk semua usia teman-teman. Ini masker untuk ukuran anak-anak, pasang di sini juga bisa. Dan ini masker untuk ukuran orang dewasa, pasang di sini dan ditempelkan di hidung dan mulut pasien ya, ataupun orang yang menderita sesak napas. Dan ini DC powernya. Ini jack ini masuk ke DC port. Kemudian DC powernya colokin ke source power ya, ke kabel listrik. Baik, kita akan coba teman-teman seperti apa cara kerjanya. Nah, seperti ini kita akan coba. Saya sudah siapkan air untuk mencoba alat ini. Ya, ini bukan water tank. Yang ini medication cup-nya atau wadah obatnya teman-teman. Ini rubber circle pertama tadi ya. Jadi ini sangat tipis sebenarnya. Jadi hati-hati untuk membran ini. Dan kita akan isikan air sampai di batas putih ini. Oke, cukup. Dan kemudian kita letakkan kembali wadah obatnya. Dan kita isikan air. Kita anggap saja air ini adalah cairan obatnya teman-teman ya. Bisa pakai obat apapun ya. Tapi saya sarankan untuk tetap berkoordinasi ataupun berkonsultasi dengan dokter-dokter Anda, supaya tidak terjadi penyalahgunaan obat teman-teman ya. Terutama kepada pasien anak-anak. Jadi ini kita coba, kita anggap ini sebagai cairan obatnya. Kita masukkan ke medication cup. Ada batasannya juga. Tumpah. Oke, kemudian kita tutup. Sudah tertutup rapat.
sebentar teman-teman, supaya tidak terjadi electric shock. Jadi kita harus bersihkan dulu, jangan sampai ada basah-basah ya. Oke. Kemudian ini tadi DC adaptornya kita masukkan ke colokan listrik. Sini. Dan colokannya atau DC portnya kita masukkan ke DC port di belakang. Indikator lampu hijau menandakan alat ini sudah siap. Alat ini sudah siap untuk digunakan teman-teman. Dan cara penggunaannya sangat simpel sekali. Kita coba dengan penekanan satu tombol ini. Nah, inilah teman-teman uap obat yang dihasilkan dari nebulizer mini portable ini. Kalau kita tekan satu kali tombol ini, indikatornya akan merah. Itu menandakan alatnya sudah bekerja. Level pertama, ini jumlah uap yang dihasilkan cukup banyak teman-teman ya, cukup deras. Kemudian jika kita tekan dua kali, tekan satu lagi, lampunya akan blinking hijau merah dan menghasilkan uap obat ataupun uap cairan dari dalam nebulizer ini semakin sedikit teman-teman. Jadi tergantung kebutuhannya untuk siapa dan untuk penyakit apa mungkin ya. Jadi kalau anak-anak bisa kita pakai dengan level nomor 2 yang uapnya tidak terlalu banyak. Tapi untuk orang dewasa mungkin bisa dengan level 1 yang uapnya cukup banyak teman-teman. Nah sekarang kita akan coba menggunakan pipe-nya, kita sambung. Ya. Kemudian kita pasangkan maskernya. Nah, seperti inilah kira-kira kurang lebih teman-teman. Jadi, hidung orang dewasa dan mulutnya akan masuk ke masker sini. Dan dia akan menghirup uap dari cairan nebulizer ini teman-teman. Oke, kalau kita tekan ketiga, ini akan menjadi off power teman-teman, button off powernya. Kalau kita tekan sekali lagi, alat ini akan mati. Ya, alat ini akan mati. Sudah selesai teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan satu kali, itu akan ada di level pertama dengan uap air yang lebih banyak. Tekan yang kedua, itu akan turun ke level kedua, uap airnya jadi lebih sedikit. Dan tekan yang ketiga, itu akan mematikan alat ini teman-teman. Kita coba sekali lagi. Ini tekan di tombol on off nya, itu satu kali, alat ini akan langsung bekerja menghasilkan uap dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian tekan yang kedua, lampunya blinking merah dan hijau di bawah sini, dan uap airnya jadi lebih sedikit, uap obatnya ya. Kita anggap aja ini udah ada obat di dalam cairan ini. Kita anggap aja udah ada obat di dalam wadah obatnya tadi. Kita matikan. Nah, kalau kita beli alat ini teman-teman, ini sudah satu paket seperti yang saya tunjukkan tadi. Itu ada nebu mesinnya, kemudian ada pipe-nya untuk extensionnya, kemudian ada masker, ada mouthpiece-nya, terserah mau pakai yang mana. Kalau misalnya memang ada orang lain yang mau pinjam, mungkin kita bisa pinjamkan pipe yang lain ya. Tapi usahakan ini untuk pemakaian pribadi keluarga aja, jangan dipinjam-pinjamkan dengan orang lain karena kita tidak tahu penyakit apa yang diderita. Nah, ini juga ini wadah ini sangat tipis teman-teman, jadi harus hati-hati. Ini wadah obatnya atau medication cap. Ada cadangannya, ada 4 biji.
Jadi ini bisa dipakai sampai beberapa kali sampai dia bocor ya, bocor atau rusak, kemudian kita ganti yang baru. Baiklah teman-teman, sekian dulu video unboxing alat yang baru saya beli, namanya Mini Portable Ultrasonic Nebulizer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya di tengah masa wabah corona ini. Mudah-mudahan alatnya juga bisa membantu untuk teman-teman yang merasa ada gejala sesak napas, tidak bisa bernapas dengan normal. Nebulizer bisa membantu. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya penggunaan alat ini juga tetap harus di bawah pengawasan dokter. Lebih baik kita berkonsultasi dengan dokter untuk penggunaan obat dan durasi berapa lama penggunaan alat ini, terutama pada anak-anak. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya Rahmat Syalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.